Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mawar Juningsi, NIM 19002073. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai membentuk citra lembaga. Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu citra. Menurut Jeffkins dalam Sumirat mengatakan bahwa citra adalah kesan, gambaran, atau impresi yang tepat sesuai dengan kenyataan atas sosok keberadaan berbagai kebijakan personil-personil atau jasa-jasa dari suatu organisasi atau perusahaan maupun lembaga. Kemudian menurut Ardianto menjelaskan citra adalah perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan atau lembaga, kemudian juga kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Dari pendapat para ahli tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwasannya citra merupakan suatu kesan atau gambaran dan juga penilaian dari diri publik terhadap suatu lembaga. Nah, citra sangat berpengaruh terhadap suatu lembaga karena itu merupakan suatu gambaran dari benak seseorang mengenai lembaga tersebut, mengenai apa yang dilihat oleh publik, karena baik atau buruknya lembaga itu merupakan suatu bentukan citra dari lembaga yang sebenarnya. Nah, citra juga disebut kesan yang diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman seseorang mengenai sesuatu hal. Nah, bagi lembaga, citra itu diartikan sebagai suatu persepsi dari masyarakat mengenai apa yang dilihat dan apa yang dikira oleh masyarakat tentang lembaga tersebut. Citra juga dijadikan sebagai tujuan, reputasi, dan prestasi yang hendak dicapai karena citra itu adalah salah satu aset yang terpenting bagi lembaga. Citra yang baik bagi lembaga maka memberikan dampak yang baik pula demi tercapainya tujuan dari lembaga tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang proses pembentukan citra. Nah, menurut Sumirat dan Ardianto dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Public Relation, ada 4 komponen pembentuk citra, yaitu yang pertama adalah persepsi. Yang telah dibahas tadi, persepsi itu pandangan dan penilaian dari masyarakat mengenai lembaga tersebut. Kemudian yaitu kognisi, yaitu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus yang diberikan oleh kita. Nah, keyakinan ini akan timbul apabila seseorang diberikan informasi yang cukup dan dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Motivasi ini juga disebut dorongan dari dalam diri seseorang untuk memberikan penilaian tentang lembaga tersebut. Kemudian yang keempat yaitu sikap. Sikap ini juga cenderung terhadap bagaimana publik itu bertindak atau juga berpikir dan menentukan apa yang disukai dan diharapkan dari lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis citra. Menurut Siswanto Sutojo dalam Ardianto tahun 2011, ada 3 jenis citra yang dapat ditonjolkan oleh suatu lembaga atau perusahaan. Yang pertama adalah citra eksklusif, citra yang dapat ditonjolkan pada lembaga atau perusahaan, yaitu eksklusif di sini maksudnya hal-hal terkhusus, hal-hal terbaik yang dapat diberikan oleh lembaga atau perusahaan kepada publik. Kemudian yang kedua yaitu citra inovatif. Yang dimaksud dengan inovatif di sini berarti perusahaan atau lembaga itu dapat menonjolkan citra dengan menyajikan suatu hal yang baru kepada publiknya. Kemudian yang ketiga adalah citra murah meriah, yaitu citra yang ditonjolkan kepada publik dari suatu lembaga dengan mutu yang baik, dengan kualitas yang baik, tetapi dengan harga yang murah. Menurut Ardianto tahun 2011, citra lembaga itu perlu dipopulerkan kepada masyarakat luas. Nah, cara untuk mempopulerkan citra kepada masyarakat luas itu dapat dilakukan secara bertahap. Yang pertama yaitu membentuk persepsi segmen sasaran. Citra yang dibentuk harus sesuai dengan jati diri perusahaan, tidak boleh lebih dan juga tidak kurang. Yang kedua yaitu memelihara persepsi, bagaimana suatu lembaga dapat mempertahankan citra yang sudah
diberikan oleh publik terhadap lembaga tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengubah persepsi segmen yang kurang menguntungkan. Di sini lembaga berperan untuk mengubah citra yang buruk yang terdapat dalam suatu lembaga yang diberikan oleh publik dengan cara berbenah diri dari dalam. Nah, agar citranya kembali pulih menjadi citra yang baik. Pada dasarnya, semua lembaga menginginkan citra yang positif datang dari masyarakat luas, karena dengan adanya citra yang baik dari masyarakat, maka akan meningkatkan profitabilitas, pertumbuhan, dan eksistensi lembaga tersebut. Berbagai cara dapat dilakukan untuk membangun citra yang baik, tetapi citra yang baik adalah citra yang dibangun dari dalam atau dari internal lembaga tersebut. Artinya, citra harus terlebih dahulu dikenal oleh pihak internal, yaitu karyawan, karena citra yang positif di mata karyawan itu dapat meningkatkan kinerja dan loyalitas dari karyawan tersebut. Hal ini secara otomatis akan membuat karyawan tersebut membawa citra yang positif ke pihak eksternal, pihak masyarakat luas, ke publik. Nah, selain itu juga upaya untuk membangun citra itu membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Nah, dengan belajar dari banyak pengalaman serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada suatu lembaga, agar citra dari suatu lembaga itu auranya positif ke luar atau ke publik dan masyarakat luas. Sekian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai membentuk citra lembaga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.